Terima kasih banyak untuk Kak Eji. Mudah-mudahan makin jaya ya. Pamit dulu. Ya. Prof Eni ya, langsung Prof Eni. Izin waktunya udah banyak. Siap. Mungkin Prof Eni lah terserah nanti. Mau dibawa kemana nih pesertanya? Mau dibawa kemana? Semangat ya seluruhnya ya. Oke, kami izin keluar karena ada agenda yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini yang PPT ya? Yang PPT ya? Wih, ada yang Ibu kasih ke Sari tadi? Nggak ada ya? Yang PPT. Kalau ini kan yang ini. PDF. Yang PPT aja. Bapak Ibu sekalian, saat menunggu sedang mempersiapkan ini sebentar. Kita sudah kehadiran nih narasumber kita, pasti di sini sudah beberapa pasti kenal nih sama narasumber kita yang mungkin lulusan UNSI atau masih melanjutkan kuliah sudah hadir di tengah-tengah kita Profesor Insinyur Eni Fitriani STMT PhD IPU ASEAN Engineering. Bu, silakan. Sudah. Baiklah, langsung saja kami persilakan untuk Ibu memberikan materinya. Ada ini ya kan? Bab cuma kedua ada ya? Nah ya, oke. Sini. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita tadi sudah panjang lebar ya dari Pak Victor dari PT Semen ya. Kebetulan dirutnya adalah mahasiswa saya ya, bimbingan saya. Tapi beliau sudah tamat ya sekitar 2 tahun lalu. Nah ini mungkin banyak juga yang kenal sama saya sebelumnya ya. Wajah-wajahnya ada si Diah ya. Mahasiswa bimbingan juga banyak ya, Chandra ya. Oke, jadi kita hari ini sampai selesai ya, akan membahas terkait dengan ahli muda K3 konstruksi ya. Jadi mungkin agak rileks saja, nyantai ya. Yang penting materinya itu bisa kita cerna. Jadi yang pertama mungkin waktunya ini materinya cukup padat sebenarnya ya. Ada 5 modul yang harus disampaikan hari ini ya. Jadwalnya itu sampai berapa tuh? Jam 3.30 kalau nggak salah ya. Ya nanti sebisanya kita ini ya. Nah, jadi yang pertama terkait dengan identifikasi ya peraturan. Saya rasa ini peraturan ini semuanya sudah paham ya, apa saja peraturan yang ada terkait dengan K3 ya. Nah, ini kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Nah, ini tak sayang maka tak cinta ya, tak cinta maka tak kawin ya. Kalau tak kawin maka tak punya anak gitu ya. Oke. Nah, ini sekedar ilustrasi ya. Perkenalan singkat, saya dari S1-nya dari Teknik Sipil Unsri ya, S2-nya dari ITB, S3-nya dari Oklahoma State University Amerika ya, profesi insinyur itu di Atmajaya ya. Itu kalau ada angkatan 97 ya, saya mulai kuliah 97, tahunnya 2001 ya. Pernah ngambil D3 bahasa Inggris di STBA ya, 3 tahun. Ini beberapa pengalaman saya mengikuti Lemhanas ya, P3N di Jakarta 3,5 bulan. Kemudian beberapa kali sebagai visiting professor di macam-macam, di Korea ya, di Inggris, ada di Prancis ya, macam-macam ya. Semua ini adalah beasiswa semua ya. Jadi saya ini beasiswa job hunter, scholarship hunter ya, cari yang gratis-gratis yang bisa pergi ke luar negeri secara gratis ya. Jadi kalau mau bayar sendiri mungkin berat ya. Jadi cari yang gratis-gratis beasiswa. Nah, pulang-pulang ya dapatlah sedikit ya. Oke, jadi ini perkenalan singkat. Mungkin kita lanjut. Nah, ini ada unit kompetensi yang harus dikuasai oleh ahli muda K3 ya.
Jadi sebenarnya kompetensi itu apa sih? Saya mau tanya, ada yang tahu kompetensi itu apa? Kompetensi, orang kalau nggak kompeten, ya keahlian. Jadi apa? Ada 3 elemen dalam kompetensi. Yang pertama apa? Knowledge, ya, ilmu. Nah inilah dikasih tentang pelatihan, ya, ilmu, knowledge. Yang kedua apa? Skill, ya, ada keahlian. Sebenarnya ketiga ini juga nanti ada keahlian bagaimana memasang APD misalkan. Ya, saya nggak tahu ini nanti disediakan atau tidak. Ya, jadi harusnya juga menggunakan APD yang benar dari atas ke bawah itu seperti apa. Ya, kemudian juga nanti angkat beban yang tepat itu seperti apa posisinya. Bagaimana menggunakan APAR sebenarnya. Itu skillnya. Ya, skill yang seorang ahli K3 muda itu harus bisa juga. Ya. Jadi knowledge, skill, yang terakhir adalah apa? Attitude. Ya, bagaimana sikap kita terhadap sebagai seorang ahli, ya, ahli muda level jenjang 7, ya. Kalau ahli madya level 8, ahli utama level 9. Nah, jadi kalau jenjang 7 itu kan harus S1, ya. Nah, kalau jenjang 8 itu boleh S2 0 pengalaman. Atau S1 berapa tahun pengalaman? Ya, jenjang 9 itu boleh S3 0 pengalaman, ya, atau S2 S1 dengan berapa tahun pengalaman. Nah, itu boleh, ya. Jadi level-levelnya. Nah, ini jadi yang pertama apa yang harus dikuasai adalah mengidentifikasi peraturan. Nah, ini basic, kita harus paham peraturan apa yang harus kita pahami, ya. Mulai dari tertinggi apa? Peraturan tertinggi ada undang-undang, ya. Turunan dari undang-undang apa? Peraturan pemerintah, PP. Turunan dari PP apa? Permen, peraturan menteri. Turunannya lagi apa? Perda. Turunan lagi? Apa? Ya. Ya, turunan lagi, ya, ada SK juga dan selanjutnya. Jadi ada banyak turunan-turunan itu. Nah, itu basicnya apa? Ada undang-undang tadi, ya. Nah, setelah kita tahu peraturan, ya, bagaimana kita mampu berkonsultasi dan komunikasi. Ya, salah satu nanti intinya adalah bagaimana safety induction. Ya, nanti saya minta, ya, perwakilan, ya, memberikan safety induction yang seperti apa. Ya, mungkin sudah paham, ya, apa itu safety induction. Ya, seharusnya nanti di awal juga namanya pelatihan ketiga kita harusnya memberikan ada safety induction di awal. Itu sebenarnya seperti itu, ya, SOP-nya. Nah, itu. Ya, mungkin nanti ke depan kita ini, ya. Nah, kemudian sasaran dan program K3 konstruksi. Ya, apa? Tentunya ada zero accident, ya. Bagaimana mencapai zero accident? 0 kecelakaan seperti apa? Ya, ada Bapak Ibu yang pernah zero accident di proyeknya? Yang tidak ada kecelakaan sama sekali. Ada. Ya. Nah, ya, jadi seperti apa? Mungkin ada kecil-kecil tidak tercatat. Ya, gimana kita mencari data kecelakaan kerja di mana? Ada di mana? Di Snaker, ya. Data-data kecelakaan kerja. Kemudian ada penyuluhan tentang pelatihan. Nah, ini salah satu pelatihan. Mampu, ya, Bapak Ibu sebagai ahli K3 konstruksi mampu memberikan pelatihan, ya. Di bawahnya apa levelnya? Ada supervisor, ada manajer, ya, ada lagi apa? Mandor, tukang, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini. Kemudian program pelatihan simulasi tanggap darurat, inspeksi. Nah, ini yang saya hanya sampai ke pelaksanakan penyuluhan tentang pelatihan, ya. Nih, yang selebihnya besok dengan Pak Amir, ya. Nah, oke. Jadi kalau nanti ada pertanyaan terkait materi, ya, silakan langsung ditanyakan. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Mungkin dengan sampai jam 12 mungkin 1, ya. Identifikasi peraturan, ya. Kalau masih ada sisa kita lanjut ke sini. Yang paling banyak sebenarnya materinya ada di resiko. Ya, resiko bahaya seperti apa. Saya yakin sebenarnya ini Bapak Ibu sudah paham semua di lapangan. Ya, tinggal kita merefresh kembali saja, ya, mengingatkan kembali apa-apa yang sudah ada di lapangan, ya. Nah, itu nanti kan diuji, ya, assessment. Kalau saya lihat itu 1 orang 45 menit, ya. Nah, 40 menit itu diuji terhadap pengetahuan yang ini apa, ya. Kemudian mungkin ada skill tadi, ya, menggunakan APD dan lain sebagainya, ya. Nah, ini jadi konsultasi, mendarisiko, sasaran dan
penyuluhan ya. Nah, kenapa penting ya ahli K3 nih? Sudah ada berapa banyak ya ahli muda K3? Ya, ahli muda ya mulai dari jenjang 1 sampai 3, ya 4 sampai 6, kemudian jenjang 7 sampai 9 ya. Kenapa nih? Kalau kita lihat konstruksi ya, banyak sekali kasus-kasus kecelakaan konstruksi ya. Sampai 32% itu kecelakaan di industri konstruksi. Ya, industri manufaktur buat apa? Pabrik manufaktur. Ya, itu juga ya. Nah, 20 sampai 26 ya, tambang 25%. Transportasi itu sekitar 18%. Jadi konstruksi itu menyumbang kecelakaan kerja tertinggi ya dibanding industri lainnya. Nah, ini ya masalah kita di sini bagaimana menekan kasus kecelakaan konstruksi ini. Nah, kalau kita lihat 2024 tadi dari BPJS ya, banyak ada kasus kecelakaan sampai sini ya. 462.221 kasus. Nah, ini dari sektor jasa konstruksi. Banyak sekali kasus. Artinya apa ini? Angka kecelakaan itu masih tinggi. Ya, masih hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, ini dari BPJS 60% fatal di konstruksi ya. Akibat apa? Jatuh dari ketinggian. Ini 60% jatuh dari ketinggian penyumbang kecelakaan tertinggi. Nah, kalau kita bandingkan juga ya, Kemenaker ya, provinsi yang paling banyak penyumbang kecelakaan ada di Jawa Barat ya, kemudian Jawa Timur. Kenapa? Karena konsentrasi banyak di Pulau Jawa. Ya. Kemudian apa lagi? Pertumbuhan industri. Kemudian bisnis ya, ekonomi. Nah, ini menurut data Safety Center Indonesia ya. Nah, banyak apa? Banyak kecelakaan itu adalah jatuh dari ketinggian ya, kemudian disusul terkena benda ya, keruntuhan struktur ya, ada sengatan listrik dan luka bakar. Nah, ini menurut data ASEAN OSHNET ya. Nah, ini kecelakaan konstruksi mulai dari 2021 ya, yang sebenarnya banyak lagi yang belum teridentifikasi. Ada banyak sekali kecelakaan konstruksi ya, keruntuhan struktur ya, molen ya, girder jatuh patah. Di Palembang ada banyak ya, dulu crane. Kalau kita identifikasi, kenapa ini kecelakaan konstruksi banyak sekali? Dalam 1 tahun itu berapa kali kecelakaan konstruksi? Ya, kenapa sih? Ya, tidak berhenti-berhenti kecelakaan ya, padahal kita pelatihan terus dan lain sebagainya. Apa kira-kira permasalahannya ya, apa kira-kira penyebabnya? Nah, ini makanya aspek keselamatan ini menjadi hal yang sangat penting ya. Kalau dia bangunan itu konstruksi ya, selama masa konstruksi itu namanya apa ya, kegagalan konstruksi ya. Tapi kalau sudah bangunannya itu serah terima difungsikan, itu namanya kegagalan bangunan. Nah, itu ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kegagalan bangunan? Ya, kontraktornya, konsultan pengawasnya, ya, semua diidentifikasi. Nah, itu. Jadi tanggung jawab kita semua ini penting. Ya. Nah, ini. Jadi kelalaian prosedur K3 ini banyak nih. Kenapa sih banyak? Ya. Kecelakaan kerja itu sebenarnya 80% itu diakibatkan apa? Human error. Ya, kesalahan manusia. Kenapa? Fatigue. Ya, orang kalau capek kerja 8 jam, dia butuh istirahat. Tapi kalau dia kerja lembur terus, pasti akan ceroboh. Ya, kalau orang capek pasti dia tidak fokus lagi. Nah, itu makanya kenapa orang 8 jam kerja. Ya kan? Kalau dia lembur harus ada apa? Istirahat, ya. Orang lembur itu kan harus dikasih apa namanya? Suplemen ya, tambahan. Gak bisa kerja, manusia itu kan ada capek. Ya, kalau tiap hari lembur ya bukan lembur lagi namanya. Nah, itu. Jadi kenapa? Karena banyak itu tadi human kecelakaan itu. Orang lelah, operator ya, tidak tersertifikasi dan lain sebagainya. Itu semuanya akibat human. Ya, nah jadi manusia ini sangat besar sekali ya pengaruhnya terhadap kecelakaan kerja. Ya, akibat material, akibat
peralatan dan lain sebagainya juga. Ya, pelatihan. Nah, ini salah satu adalah upaya ya dari pemerintah adalah melalui pembinaan-pembinaan ya, memberikan pemahaman seperti apa. Nah, ini bagaimana kita setidaknya kita tahu dan paham lah ya. Nah, itu. Minimal safe untuk diri kita dulu. Ya, kalau kita aman, selamat ya pasti yang lain juga akan safe seperti itu ya, aman. Nah, nih APD tidak sesuai. Nah, kadang-kadang kalau Palembang ini kan pakai APD ringam ya. Ya enggak? Kenapa APD itu? Ya padahal sudah tahu itu. Ya, alat pelindung diri. Untuk melindungi diri kan? Nah, itu. Ya APD itu kan sebenarnya apa ya? Sekali pasang ya kalau untuk proyek. Nggak bisa dipakai proyek yang lain karena dia ukurnya barang habis pakai. Seperti itu. Nah, itu ya. Bagaimana ya kalau kita menggunakan sarung tangan? Lebih enak kita nggak punya sarung tangan, iya kan? Karena langsung menyentuh kulit, padahal sebenarnya itu berbahaya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya saya juga sebagai ketua K3 di Unsri, ya. Bulan lalu 19 Mei itu kami mengadakan seminar juga K3. Jadi sebenarnya K3 ini tidak hanya fisik, tapi juga mental. Ya, secara mental health orang yang kerja terus-terus ya, kita nggak bisa lihat ini sudah mental health belum ya. Nah, itu nggak bisa dilihat, tapi orang yang ya itu sebenarnya salah satu dari K3 juga. Ya, orang jadi di Unsri itu ada dari FK, dari FKM itu juga ada namanya bagian K3 juga. Nah, itu. Jadi bullying itu juga ternyata masuk di K3 ya, masuk di mental health. Jadi selama ini kalau kita konstruksi jatuh dari ketinggian, kita hanya memperhatikan fisik saja. Tapi sebenarnya mental yang di dalam kita juga tuh harus sehat. Ya, nah itu aspek psikologis juga harus sehat itu ya. Oke, nah jadi insiden dominan jatuh dari ketinggian. Nah ini sebenarnya coba apa saja nih undang-undang yang pernah kalian pahami ya? Yang pasti yang undang-undang tertua ya, sudah pernah lahir tahun 70. Ada? Ya. Nah, tahun 70 tentang keselamatan kerja. Nah, ini sebenarnya sudah tua sekali ya, udah lama. Nah, sudah lama. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, ini orang-orang sipil ya, harus paham bangunan gedung. Tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ya, tentang jasa konstruksi. Ya, jadi kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Nah, ini yang pokok aja sebenarnya. Ada banyak lagi undang-undang yang harus ya cukup tahu tapi tidak perlu dihafal. Tapi kita tahu ada banyak undang-undang. Kita nih peraturan kita nih kaya, ya. Kita banyak peraturan. Tapi ternyata kenapa implementasinya? Ya kan? Nah, apa yang salah sebenarnya? Ya, bagaimana pelaksanaan di lapangan, kontrolnya, pengendaliannya. Nah, itu yang sebenarnya masalah di lapangan ya. Kemudian tadi ada turunannya PP nomor 22 tahun 20 ya, tentang pelaksanaan undang-undang ya nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, ini yang sering kita pakai sebenarnya ya. Selama ini pakai SMK3 ya, berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ada yang tahu beda SMK3 dengan SMKK? Siapa yang bisa? Apa beda SMK3 dengan SMKK ya? Jadi SMK3 itu apa? Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau SMKK sistem manajemen keselamatan konstruksi ya, itu PU yang ngeluarkan ya. Sekarang di proyek sudah harus menggunakan SMKK ya. Selama ini kita menggunakan SMK3 ya. Kalau SMK3 itu dari apa? PP, dari Permenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang kita di bawah konstruksi, di bawah Kementerian PU ya. Nah, itu yang akan kita gali nanti ke SMKK. Sebenarnya ada satu jadi akan ada, saya masukkan aja materi SMKK sedikit ya. Biasanya pelatihan SMKK itu khusus. Nah, itu ya. Nah, ini
SMK 3. Jadi SMK 3 mahasiswa saya selama ini memang mengaudit proyek itu menggunakan SMK 3. Ada 166 variabel indikator. Ya kan? Nah, itu. Jadi silakan. Jadi yang masuk visi misi semuanya di situ ya. Boleh nanti kalian download saja ya. Ini free ya, online. Kita bisa lihat apa saja sih isi PP ini ya. Kemudian ada PP nomor 16 tahun 2001 ya tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28. Nah, ini. Nah, yang ini kita gunakan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ya tentang pedoman SMKK. Ya, sistem. Nah, ini sekarang semuanya di konstruksi sudah harus menggunakan SMKK. Ya. Dulu namanya ahli muda K3. Sekarang ahli muda K3 konstruksi. Ada ya, ada namanya petugas keselamatan konstruksi. Ya kan? Nah, itu. Jadi K2 ya, keselamatan konstruksi. Nah, itu. Jadi kita sudah spesifik sini menggunakan SMKK ya. Nah, ini tadi ya undang-undang ada banyak tentang mungkin nanti bisa dibaca ya. Apa sih tentang keselamatan kerja itu? Ya. Kemudian ada ini bangunan ketenagakerjaan ya, mungkin ada tentang kesehatan tadi BPJS juga masuk di sini 36 tahun 2009 ya. Nah, ini BPJS nomor 24 tahun 2011 dan sebagainya. Jadi ini ya biasanya kalau saya sebagai asesor itu saya tanya. Ya, entah besok kalian asesmen ditanya enggak? Ya, peraturan-peraturan. Ya, jadi ada teori juga yang ditanya. Kemudian juga ada skill ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau di undang-undang ya, tahun 70 ini nomor 1 keselamatan kerja. Apa sih tempat kerja itu? Tempat kerja itu yaitu bisa ruangan, bisa lapangan, bisa yang terbuka atau yang tertutup, ya, bisa yang bergerak maupun yang tetap. Itu yang disebut dengan tempat kerja, ya. Nah, unsurnya siapa? Ada pengurus, ya, ada sumber bahaya dan ada usaha. Nah, ya. Siapa yang definisi pengurus? Jadi ini istilah aja bab 1, nanti bisa detail kalian buka sendiri, ya. Pengurus yang berkewajiban itu adalah pimpinan. Ya, makanya setiap perusahaan itu pimpinan itu wajib mendaftarkan tenaga kerjanya, ya, melindungi, ya, keselamatan pekerja itu menjadi hak, ya, kebutuhan dasar harus dilindungi. Jadi nggak boleh kita semena-mena terhadap pekerja. Ya, ada serikat pekerja yang melindungi keselamatan. Ya, setiap orang yang bekerja pulang harus ya usaha selamat, ya. Nah, itu yang dijamin. Nah, kadang-kadang kita bekerja juga ya terekspos radiasi. Ya, apakah kita bisa tahu sekarang kita sakit ya yang penyakit akibat kerja? Bisa jadi 10 tahun kemudian baru kita sadar bahwa kita tuh terekspos ya radiasi misalkan. Bagaimana pengendaliannya biar kita tidak terkena radiasi? Ya, di lapangan debu. Ya, apalagi di konstruksi. Debu yang terhirup, ya mungkin kita gunakan ini yang model masker biasa. Apakah itu memang cocok di lapangan seperti itu ya? Kita nggak sadar kita terhirup tiap hari. Kita sekarang mungkin masih sehat, tapi dampaknya kemudian siapa yang bisa ini tahu? Nah, itu ya. Jadi ada banyak benda-benda kecil di lapangan yang mungkin itu tuh menjadi penyebab di kemudian hari ya. Oke. Nah, ini ada tentang tempat kerja itu ya bisa darat, tanah, udara dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti bisa dibaca. Kemudian, nah, keselamatan kerja itu syaratnya apa? Ya intinya kita berusaha mencegah ya dan mengurangi kecelakaan. Nah, ini mengurangi, memadamkan kebakaran. Ada yang sudah biasa menggunakan APAR di sini? Siapa yang biasa pakai APAR? Ada yang paham? Belum pernah ya? Pakai APAR. Nah, APAR tuh isinya apa? Coba, ada yang tahu? Ada yang perhatikan? Ya, ini ruangan tidak ada APAR. Ya enggak? Nah, ya. Coba kalau kita identifikasi bahaya di sini apa nih? Ya. Bahaya kita apa nih kira-kira di ruangan ini? Hah? Listrik. Apalagi?
yang teridentifikasi. Sirkuit usada lancar, apalagi ya. Potensi terbesar di sini adalah listrik, ya. Kayak kabel-kabel ya, sebenarnya harus ada ininya standar ya. Sebenarnya satu ruangan itu wajib ada satu apar. Ya, apar tuh apa isinya? Ada serbuk, ada foam, ya, ada CO2, ada air, macam-macam. Ya, ini potensinya adalah apa? Banyakan materialnya kayu ya, kawat besi. Nah, apa jenis apar yang cocok? Ya, kalau banyak listrik tentunya apa? Kelas listrik itu kelas B ya. Ini gas kalau ya. Listrik itu kelas C, tipe kelas C ya. Nah, itu kalau gas seperti apa? Jadi yang mana yang paling tepat? Mungkin powder. Ya, powder itu adalah multi purpose. Kalau terjadi konslet listrik, powder bisa mati. Tapi kalau pakai CO2 nggak akan mati dia listrik. Ya, nah itu. Jadi yang multi purpose. Yang ini aja 3 kilo atau 6 kilo cukup. Ya, nah itu syarat ya. Nah, jadi mungkin ke depan bisa diusulkan ya, Rizka ya. Ini harus ada satu apar di sini ya. Jadi kadang bahaya tuh kita nggak pernah sangka ya. Ya enggak? Nah itu. Jadi itu adalah salah satu pengendalian ya, ini kebakaran. Kemudian mencegah peledakan dan lain sebagainya, penyelamatan diri ya, perlindungan diri. Artinya kita memberikan perlindungan. Kemudian nah, ini ya. Nanti kita identifikasi apa saja bahaya. Ada suhu, kelembaban, debu, kotoran ya dan lain sebagainya, cuaca. Kemudian penyakit akibat kerja. Nah, ya baik fisik maupun secara fisik ya. Cuaca dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nanti dibaca ya, serasian dibaca saja banyak. Nah, ini peraturan ya. Nah, ini ada Permenaker ya. Jadi ini semua dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya, ada tentang apar ya, sudah lama nih tahun 80. Ya, ada K3 bejana tekanan, tangki timbunan. Nah, ini banyak ya. Jadi rules, aturan-aturan itu semuanya sudah banyak, sudah ada. Ya, tinggal bagaimana aplikasi di lapangan ya. Tentang K3 listrik seperti apa ya. Pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tentang bangunan gedung. Nah, orang sipil tadi berapa persen nih di sini pesertanya orang sipil? Tunjuk tangan dulu, yang sipil murni. 1. Berapa nih? 50, nggak nyampe. Berapa? 20-an ya? Setengahnya ya, orang sipil. Nah, basicnya sudah ini ya. Apa itu sebenarnya? Ya, bangunan gedung. Ya, infrastruktur. Nih, ya, keselamatan dan kesehatan serta kenyamanan gedung. Ya, andal. Yang andal itu seperti apa sih? Bangunan yang andal, definisi ya. Kemudian pelaksanaan teknis, kewajiban di bidang penanggulangan kebakaran dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti lebih detail karena waktu, kalian bisa download sendiri ya. Kita kulit-kulitnya aja nih. Nah, ini keandalan bangunan gedung. Nah, orang struktur yang hitung kekuatan, keandalan ya. Di sini bagaimana syarat tadi ya. Tadi dari semen sudah bilang tuh ya, faktornya semen dan lain sebagainya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap keandalan ya, kekuatan bangunan ya, yang nanti akibatnya berpengaruh terhadap ya ini keselamatan ya, keselamatan pengguna. Nah, ini kemudian bagaimana kemampuan gedung untuk mendukung beban muatan ya, ini semuanya tentunya ada di peraturan ini, undang-undang ya. Nah, ini tapi kita hanya pada materi kita fokus ke keselamatan ya. Jadi keandalan bangunan itu menjadi bagian dari keselamatan ya. Oke. Kemudian nah, ini ketenaga kerjaan. Nah, jadi setiap orang itu dilindungi ya. Kewajiban untuk melindungi setiap tenaga kerja. Setiap perusahaan yang memperkerjakan ya 100 tenaga kerja itu wajib mendaftarkan ke BPJS. Ya, nah wajib diberikan perlindungan. Seperti apa tanggung jawabnya? Ya, nah jangan sampai nanti ada kematian misalkan, ya, baru damai seperti itu. Nah itu kan akan ada
audit K3-nya. Bagaimana perusahaan itu dapat apa dia? Berapa persen dari 166 kriteria itu dia laksanakan kalau dia menggunakan acuan SMK 3. Ya. Jadi wajib menerapkan sistem manajemen. Nah, kalau SMK 3 itu terintegrasi dengan apa? Perusahaan. Ya. Nah, itu jadi perusahaan itu juga nanti harus diaudit K3-nya. Nah, itu jadi terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Ini kalau SMK 3, ya. Oke, nah ini kesehatan, ya. Bagaimana menunjukkan melindungi pekerja agar hidup sehat, ya, dan lain sebagainya, menjamin menaati lingkungan kerja yang aman dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, ini BPJS tadi, ya. BPJS mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan. Nah, kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau keluarga. Nah, ini, ya. Pada pasal 14, setiap orang termasuk asing, ya, yang kerja paling singkat 6 bulan pun dia harus wajib menjadi peserta BPJS. Nah, ini sekarang kan sudah banyak, ya, orang-orang asing Cina masuk ke Indonesia kerja, ya. Mereka nggak mau menggunakan tenaga kerja lokal. Padahal syaratnya itu setiap proyek itu wajib memperkerjakan orang lokal. Ya, nah itu. Kenapa? Labor skill kita masih sangat rendah. Kenapa mereka nggak mau? Orang Cina tuh datang kalau di Jakarta tuh banyak sekali. Kalau saya pergi, ya, kemarin ke Korea, ke Taiwan itu sering satu bis tuh rombongannya semuanya turun, ya, di bandara Jakarta itu. Rombongan. Nah, itu jadi mereka menggunakan tenaga kerja asing, proyeknya harus seperti itu mereka. Nah, itu syaratnya, ya. Jadi itu pun secara 6 bulan dia harus menggunakan jaminan sosial. Nah ini yang wajib semua orang sipil ketahui, ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ada standar K4. Apa itu K4? Ada standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ya, jadi aman dulu, kemudian selamat, sehat, dan berlanjut. Nah, ini, ya. Jadi setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, ya, pengguna jasa dan penyedia jasa. Nah, ya, baik dari pengguna. Ya, pengguna itu adalah ownernya. Siapa ownernya? Misalnya pemerintah. Proyek PU. Artinya PU-nya harus memenuhi standar K4. Ya, makanya pelatihan ini tidak hanya umum, tapi dari mewakili pemerintah juga dari Dinas Perkim, ya, atau yang lain instansi pemerintah juga wajib mengikuti punya ini, ya, standar K4. Penyedia jasa juga. Nah, ini ada di, nah ini standar K4 paling sedikit memenuhi ada apa? Ada mutu bahan. Ya, bagaimana Anda mengecek mutu bahan? Ya, apa? Seperti apa di mutu bahan? Ada yang tahu? Ya, ada mutu peralatan. Nah, ini paling sedikit. Mutu bahan gimana caranya? Contohnya apa kira-kira? Ya, tadi ada mutu beton kan salah satunya. Ya, bagaimana ngeceknya? Hah? Uji lab, apalagi? Ya, sesuai enggak K-nya tadi? Ya, tadi kan perbandingan aja 1:, tapi kan apa dari, ya, K berapa tadi? K225, K300. Ya enggak? Ya, 1 molen itu berapa diambil sampel? 1 truk itu berapa lab ininya? Berapa kubik? Hah? 10 kubik. Berapa sampel yang harus diambil? Nah, bagaimana cara pengambilannya? Apakah itu seragam semua, uniform? Yakin nggak semuanya sama? Dalam satu adukan itu. Ya, karena kalau terlalu sering diaduk dia akan mengeras juga kan? Ada nanti ada retardernya, penghambat atau superplastasi dan sebagainya. Tadi campuran-campuran itu yang bikin mahal tadi kan? Nah, itu. Berapa yang harus ujinya? Setiap kali mulai itu harus diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian. Iya kan? Nah, itu mutu bahan. Salah satunya. Nah, kalau mutu peralatan seperti apa? Dari mana?
apa? CSNI. Ya, kan? Apalagi silo ya. Nah, itu. Harus ada pengecekan dulu. Ya. Crane dan lain sebagainya. Bagaimana ya? Jadi harus sebelum itu digunakan harus selalu dicek dulu. Ya, saya suka kadang-kadang browsing lihat IG aja ya. Ada kemarin yang siapa itu terjun ya. Ternyata nggak dipasang talinya. Terjun bebas. Di mana ya? Ke ini. Apa? Cerobohan juga kan? Orang udah pada mati mau balik lagi nggak gimana ya? Nah, itu. Jadi harus make sure ya semuanya sudah sesuai dengan SOP. Makanya SOP itu bukan sekedar apa ya aturan saja, tapi kita lakukan itu sesuai dengan yang benar ya. Karena safety, kalau sudah mati ya nggak bisa ngomong lagi kan. Nah itu ya. Jadi operasional, pemeliharaan, pelindungan tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian pengawasan. Ya, pengawasan ini adalah di aspek pemerintah tentunya ya. Siapa yang melakukan pengawasan? Ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Bagaimana tertib penyelenggara jasa konstruksi selama jasa konstruksi ya, dari sisi owner, kontraktor dan sebagainya tertib. Ya, salah satunya dengan pembinaan K3 ini. Ya. Kemudian sanksi, apa sanksinya? Ya. Macam-macam dari peringatan tertulis dulu ya, sampai ke denda dan penghentian. Nah, ini ya. Oke. Cipta kerja. Ya, ini semua sudah jelas di pasal 56. Penyelenggara jasa konstruksi, nah, baik pengguna dan penyedia jasa itu memenuhi standar K4. Ya, diatur di peraturan pemerintah. Nah, ini bisa dibaca saja, ada peraturan pemerintah, ya, Perpres, ya, pengenaan jaminan kecelakaan, kesehatan kerja dan lain sebagainya. Nih banyak. Nah, ini tadi ini mungkin yang lebih tepat mungkin orang BPJS mungkin besok ya sore. Nah, bagaimana jaminan terhadap kecelakaan kerja dan jaminan kematian? Nah, ini ya. Jaminan kecelakaan kerja, manfaat uang tunai. Nah, ini diberikan pada saat mengalami kecelakaan kerja. Ya, kemudian kecelakaan kerja itu apa? Ya, terjadi dalam hubungan kerja. Nah, ini tadi. Tapi kalau kita lihat tadi exposure ya terhadap radiasi ya, penyakit akibat kerja itu tidak kita sadari. Ya, kalau kita proyek itu kan 1 tahun, 2 tahun ya, habis proyek pindah lagi ya. Pekerja mana tahu pekerjaan di mana itu. Ya enggak? Nah, itu ya. Pemberi kerja selain penyenang ini. Dukungan dari kementerian apa ya? Pekerjaan konstruksi. Nah, ini dari pendanaan dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin ini. Kemudian PP nomor 88 tahun 2009 ya 19 tentang kesehatan kerja. Nah, ini ya. Jadi levelnya apa? Levelnya dari kita mencegah dulu ya, bagaimana kemudian meningkatkan ya, kemudian menangani dan kemudian lakukan pemulihan. Oke, nah ini yang tadi ya, ini sama sebenarnya. Nah, ini kita yang wajib tahu ya, semua ini yang paling penting ya, PP nomor 14 tahun 2021 tadi ya, tentang perubahan PP nomor 22 tahun 2020. Ya, standar keempat. Ya, ini juga sudah dijelaskan. Nah, ini sedikit ya dijelaskan tentang tadi. Ya, kalau tadi saya highlight tentang SMK 3. Nah, ini tentang SMKK. Ya, ada yang sudah pernah dapat materi ini sebelumnya? Sudah pernah ada yang dapat SMKK? Belum pernah? Nah, ini ya. Jadi apa itu SMK ya? Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Nah, apa yang dijamin? Ya. Nah, tidak hanya menjamin keselamatan keteknikan konstruksi. Jadi kalau selamat itu tidak hanya bangunannya saja yang kita jamin, atau peralatannya, atau materialnya, ya. Tapi kita juga menjamin ini. Nah, ini yang penting nih, tenaga kerjanya, ya. Semua stakeholder yang terlibat, ya, baik tenaga kerja, pemasok, pemilik, pengguna jasa. Kemudian apa? Keselamatan publik. Nah, ya, publik baik masyarakat yang
ada di lingkungan proyek maupun yang di luar proyek. Kemudian apa? Lingkungan alam, keselamatan lingkungan. Ya, kenapa proyek itu harus ada pagar pengaman misalnya? Ya, karena untuk membatasi lingkungan proyek dengan luar. Jadi tidak hanya yang dalam yang kita lindungi, tapi masyarakat luar. Coba kalau proyek jalan, ya pasti kita sering berotoan ya, di jalan itu. Jalan jadi macet, ya potensi dulu zaman dibangun Musi 2, saya kan tinggalnya dekat Poligon ya. Musi 2 jalan dicor itu sudah banyak kali memakan korban. Banyak yang meninggal akibat kecelakaan di situ. Nah, itu bagaimana manajemennya? Manajemen lalu lintas, ya, keselamatannya. Mungkin di sini banyak yang dari kontraktor jalan. Siapa pengalamannya gimana? Bapak dari mana, Pak? CV apa? CV Sanung. Konsultan. Ya. Konsultan apa biasanya apa, Pak? Konstruksi. Konsultan ya. Ada yang kontraktor di sini? Ya. Proyek apa biasanya? Renovasi. Kantor. Ada yang jalan? Gedung? Gedung. Apa? Gedung. Jalan juga. Nah, enggak. Ya. Nah, ini ya. Sejauh mana saya pengen tahu pengalamannya terhadap implementasi K3 di proyek selama ini seperti apa? Nah, ini pakai ini aja. Selama ini kalau untuk penerapan K3 itu hanya berdasarkan administratif. Tapi kalau untuk penerapan di lapangan itu suka kucing-kucingan. Kucing-kucingan? Jadi kalau ada pengawas mulai pakai helm dan lain-lain gitu kan. Mulai kan kalau standar K3 itu kan harus pakai lengan panjang gitu kan. Nah, itu baru kalau ada pengawas baru tertib. Dari kontraktornya ya? Iya, kontraktornya jenis apa kontraktornya? Kita dari konstruksi. Cuman kita kan kalau owner punya pengawas K3. Kita juga punya pengawas K3. Kenapa harus kucing-kucingan ya? Ini kalau infonya sih karena mereka nggak nyaman pasti. Itu saja. Nggak nyaman. Tenaga kerjanya, pekerjanya. Iya. Nah, itu yang salah. Ya. Itu kenapa nggak nyaman ya? Nah, itu. Jadi salah sebenarnya ya kucing-kucingan ya. Bagaimana berarti K3 itu belum di hati? Ya, kalau kita simbol K3 di hati itu gimana ya? Kayak gini ya. K3 di hati. Artinya benar-benar K3 itu sudah jadi budaya harusnya. Ya, ingin selamat ya terapkan K3. Jangan hanya sebatas formalitas administrasi. Ya kan sudah punya nanti dapat ini SKK nih, SKK ahli muda nih. Ya, dalam perusahaannya ada apa aja nih? SKK ahli K3 ada berapa orang? Ahli apa lagi? Yang BNSP. Ya, petugas, supervisor. Ya, artinya kan sudah paham terhadap K3. Jadi jangan sampai K3 itu jadi sebagai simbol aja tadi kucing-kucingan. Ada pengawas pakai helm ya. Banyak anak-anak yang magang ya. Ya nggak boleh dipoto ya sebelum itu pakai helm seperti itu. Artinya kenapa K3 itu belum benar-benar diterapkan ya. Nah, kenapa sebenarnya? Masalahnya kenapa? Jangan sampai sudah ada kecelakaan ya. Kecelakaan itu sebenarnya jangan sampai nunggu mati dulu ya. Allah alam ya. Mati luka berat. Ya, tergores sedikit pun sebenarnya itu sudah masuk kecelakaan ya. Iya kan? Masuk benda dari sini yang kita tidak sadari. Nah, itu. Jadi bagaimana itu tadi mindsetnya ya. Makanya sebenarnya K3 ini harus mulai dari apa? Dari top manajemen. Ya. Kalau pimpinannya komit, itu ke bawah nurut. Nah, bagaimana komitmen itu tadi pimpinan komit nggak? Nah, jadi memang K3 ini kan ada budgetnya, ya kan? Itu yang berat mungkin, mau untung, ya kan? Tapi kan wajib nggak dapat proyek seterusnya harusnya, ya kan? Nah, gimana ya? Nah, kan itu kan nggak bisa lagi kita tentukan biaya K3 itu berapa persen, nggak bisa. Itu kan ada levelnya, ada kebutuhannya. Kalau misalnya proyeknya ini artinya dia item-item apa yang harus dipenuhi? Sudah di RAB sudah harus ada sekarang. Iya kan? Nah, berapa persen biasanya? Ya,
Sebenarnya nggak ada penentuan berapa persen, tapi kebutuhan. Nah itu nggak bisa juga APD kita pakai dari proyek terdahulu, harus yang baru juga, ya kan? Nah tergantung pesanan. Nah itu tadi ya. Nah kenapa ya sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan level manajemen ke atas itu sebenarnya sudah bagus sebenarnya K3-nya. Nah yang ke bawah ini memang tadi mungkin masalah tadi dana dan lain sebagainya. Nah itu tadi kalau top manajemen sudah komit ya, tukang-tukang nurut, kan harus ada safety induction ya, setiap pagi ada safety briefing morning dan lain sebagainya. Dikasih semangat ya, pagi luar biasa. Iya kan? Harus semangat ya, ada senam dan lain sebagainya. Makanya berapa jumlah tenaga kerja di proyeknya? Ya, dikasih briefing. Nah itu. Ya kita tahu lah kalau bangun rumah aja, ya saya aja tukang saya itu susah juga ya. Mereka nggak pakai APD juga. Tapi kalau terjadi kecelakaan jatuh dan lain sebagainya, siapa tanggung jawabnya? Kita kena juga kan? Ya. Nah itu ya. Tukang aja nggak pakai apa tuh, pakai sendal, ya nggak? Boro-boro mahal semua itu sepatu bot, iya kan? APD-nya apalagi pakai jaket ring apa tuh, rompi, ya enggak? Pakai ini. Jarang ya. Nah itu. Jadi artinya memang budaya K3 ini masih belum membudaya. Ya. Susah masih. Karena kita kadang-kadang pekerjaan kayak ini aja nih, resikonya juga paling kali ringan. Ya kan? Karena kita selalu menganggap itu hal yang enteng. Nah itu. Ya. K3 ini kan gampang sebenarnya. Ya. Tapi bagaimana implementasinya di lapangan itu? Nah, itu tadi menegakkan ya aturan rules itu yang susah. Kita teriak-teriak, ahli K3 banyak, ahli K3 ya, teriak-teriak semua. Tapi bagaimana implementasi di lapangan? Nah, itu yang susah ya. Minjem kan? Jangan mau nanti dipinjem, sudah dapat sertifikat ini ya. Nah, itu, pinjam perusahaan itu, perusahaan ini. Nah, itu kan, tapi ketika nanti ada inspeksi dan lain sebagainya ternyata dia tidak di situ. Kan banyak sekarang. Saya aja asesor di mana itu ya, entah yang tukang apa ya, yang jualan ibu rumah tangga pun ngambil ya sertifikasi, padahal pengetahuan nol. Nah itu ya, nah ini kan paling tidak kita paham lah ya, knowledge ya, ilmunya paham paling tidak, walaupun memang ya kalau masuk semua 100% ya nggak mungkin ya, paling tidak ya sudah membuka wawasan dan pikiran aja ya. Nah itu jadi tadi tanggung jawab kita bersama ya. Nah ini jadi apa nih peralatan, nah kecelakaan ya, kecelakaan konstruksi tadi ada apa? Kecelakaan terjadi akibat bangunan, itu kecelakaan konstruksi ya. Nah tahu juga kita lindungi terhadap apa tadi ya, kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah kemudian pencemaran lingkungan dan kecelakaan masyarakat. Jadi SMKK ini agak banyak, luas. Makanya siapa nih kontraktor yang sudah menerapkan SMKK? Siapa? Siapa yang sudah menerapkan? Ya, mahasiswa saya saja di audit agak susah Bu katanya SMKK, ya kan? Nah itu, jadi masih, tapi kita terus ini ya, ini sudah harus diberlakukan, ya sudah dilakukan ya. Nah ini sampai ke masyarakat. Nah ini, nah nanti kita belajar tentang bagaimana membuat analisis ya RKK, rencana keselamatan konstruksi ya. Nanti saya kasih tugas 15 menit ya Bapak-bapak Ibu untuk menyusun ya HIRAK ya. Jadi berdasarkan proyek yang pernah dilakukan ya, atau apa saja yang kira-kira bisa menyusun potensi bahaya, nanti dimasuk di materi bahaya ya. Nah ini prosedur aman seperti apa. Nah ini jadi sebenarnya ahli K3 tuh harus mampu mengidentifikasi bahaya di proyek ya. Proyeknya tadi apa, bangunan apa saja, mulai dari pekerjaan awal sampai akhir itu ada semua potensi bahaya. Kemudian harus kita bisa nilai itu bahayanya apa, bahayanya kecil, bahayanya sedang, atau bahayanya besar. Ya, kalau bahaya besar apa yang harus kita lakukan? Preventive actionnya apa? Nah,
Ya, itu yang harus bisa kita susun. Ahli K3 ya, itu harus mampu juga menyusun itu. Ya, harus paham bahaya-bahayanya apa. Jadi nanti kalau sudah di lapangan ya, construction ya, tentunya sudah tahu potensi bahayanya. Nah, itu ya. Ini apa ya? Apa pengertian keselamatan konstruksi? Nah, ini. Segala kegiatan keteknikan, nah ini ya, yang mendukung pekerjaan konstruksi dalam pemenuhan standar ini. Ya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya tadi yang bagan sebelumnya. Nah, ini ya. Kuncinya ini ya. Jadi PP 14 ya 2021 tuh ya ini kuncinya, SMKK. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh langsung kita diskusi, boleh diinterupsi ya. Nah, ini kunci dari elemen SMKK. Ini tadi ya. Permasalahannya apa? Ada kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja. Nah, kepedulian pimpinan. Nah, ya, pimpinan harus peduli. Ada komitmen yang menyatakan ya, pimpinan itu satu, mendukung keselamatan kesehatan kerja ya, yang dia tanda tangani. Nah, itu tadi. Jadi kalau pimpinan top management sudah sepakat, setuju, ya ini ke bawahnya dia ngikut. Ya, nah ini. Ya. Kemudian pengelola SMKK. Nah, organisasi ada nggak? Organisasi HSE. Kalau proyek kecil tentunya mungkin cuma punya apa? Supervisor K3 saja atau ahli muda K3. Tapi kalau proyek besar tentu ada organisasinya, HSE-nya. Ya kan, berapa harus punya ahli muda, ahli madya, ahli utama. Ya, tergantung dari tadi potensi bahaya. Ya. Kemudian ada komitmen keselamatan dan partisipasi tenaga kerja. Nah, bagaimana tenaga kerja ini? Ya, mandor di lapangan. Ya, bagaimana tukang itu mau berpartisipasi terhadap K3? Tadi ada safety briefing, ada safety induction. Ada apa lagi? Toolbox meeting. Ya, setiap hari ada review. Nah, itu. Ya, jadi sudah jelas. Kemudian ada supervisi training dan lain sebagainya. Kemudian di perencanaan dan keselamatan. Nah, ini ya, ada IBP RP ini tadi. Ini nanti kita di modul ketiga ya. Kita susun ini nanti. Kemudian rencana keteknikan dan pemenuhan standar. Ya, di 3 dukungan keselamatan konstruksi ada sumber dayanya, peralatan, material, dan biaya. Nah, ini ya biaya masuk tadi di sini. Kemudian ada kompetensi. Nah, ini kompetensi ya salah satunya. Ya, berapa nih jumlah proyek tersebut? Ada berapa nih ahli mudanya ya yang tersertifikasi ya oleh BNSP. Kalau dari Kemenaker beda lagi. Ya, K3 umum beda lagi. Nah, ini ya. Kemudian ada nggak informasi yang terdokumentasi? Nah, ya ada administrasi. Setiap kegiatan itu harus didokumentasikan. Ya ada bukti-buktinya, ada rambu-rambunya. Nah itu ya. Nah kadang-kadang kita tuh tidak ada dokumentasi. Ya administrasi itu harus dipenuhi. Ya. Kemudian operasi keselamatan konstruksi ya, perencanaan, pengendalian, kemudian ada pemantauan, inspeksi. Nah, evaluasi kinerja. Ya, ada audit. Nah, ini. Di audit, siapa yang mengaudit? Ya, audit itu ada audit internal, ada audit eksternal. Audit internal siapa yang melakukan? Perusahaan, ya. Jadi proyek itu harus diaudit oleh internal dulu. Ya, kemudian nanti ada audit eksternal pihak luar. Ada kesesuaian tidak antara audit internal dan audit eksternal. Orang luar yang menilai apakah memang benar-benar telah menerapkan SMKK tadi. Ya, apakah kalau SMKK diterapkan, ya potensinya pasti apa? Zero accident lah, 0 kecelakaan. Kalau benar-benar. Ya, artinya memang benar-benar dihitung biaya. Tadi biaya, ada biaya APD itu berapa kebutuhan pekerjanya.
Ya nggak boleh nanti APD pinjam saling pinjam ya. Kan harus dihitung berapa kebutuhannya. Ya nggak? Kemudian apa lagi? Ada safety net, rambu-rambu itu kan semua harus dihitung tuh. Ya budget semua memang. Itu baru ya. Jadi terhadap tenaga kerjanya ya, itu kalau pakai helm aja males gimana? Ya, perancahnya nggak stabil, pekerja jatuh, kan banyak. Tidak dicek dulu. Ya, alatnya tidak dicek dulu, silo dan lain sebagainya. Operatornya punya sertifikat nggak? Nah itu kan semuanya harus ada checklist. Ya, daftar simak. Nah itu, jadi banyak sekali ya yang harus dipenuhi. Oke ya. Jam 12. Ntar lagi ya, nanti kita masuk ke bab selanjutnya aja, modul ya. Nah ini jadi kalau dalam penyelenggara jasa konstruksi ya, kalau kita lihat life cycle suatu proyek apa? Siklus hidup suatu proyek. Ada yang paham? Proyek itu dimulai dari apa? Perencanaan ya. Sebenarnya di awalnya harus ada kebutuhan dulu, ada feasibility study. Ya enggak? Studi kelayakan. Ya, studi kelayakan itu untuk menentukan proyek itu layak atau tidak. Ya, kita lihat LRT. LRT itu ada feasibility study-nya enggak? Ya. Jadi kalau dia enggak layak sebenarnya enggak boleh diadakan. Ya, layak itu dari mana? Dari benefit cost ratio-nya, net present value, ya kan? Apalagi IRR. Ya, kalau yang belajar ekonomi teknik. Dan dulu layak atau tidak? Kalau layak, langkah selanjutnya apa? Apa? Ya, DD nanti. Ya, perencanaan ya. Nah itu. Apa yang direncanakan? Ya bagianlah konsultan yang berperan, ya kan? Perencanaan, ya itu budgetnya berapa, ya? Mutunya, biaya, triple constraint. Ya, oke, fix kontraktor ini dapat DD pasti apa? Construction, tahap pelaksanaan, ya. Habis selesai apa? Tahapnya apa? Bangunan selesai, serah terima kan? Handover. Ada lagi apa? Operation dan pemeliharaan. Bangunan itu siap dioperasionalkan dan harus ada pemeliharaan. Pemeliharaan inilah sebenarnya yang paling besar dananya. Ya kan? Kita banyak bangunan ya, tapi ongkos pemeliharaan ya. LRT itu berapa tuh pemeliharaan? Operasionalnya berapa? Bayar gaji, listrik. Ya kan? Seimbang nggak dengan pendapatan? Ya, masih subsidi nggak? Ya, jalan tol. Jalan tol itu LHR-nya terpenuhi nggak? Ya, itu kan banyak penugasan, cerita-cerita. Rugi kan? Utama Karya itu kan berapa kendaraan yang lewat sehari? Ya, dikalikan dengan tarifnya. Dalam 1 bulan berapa pendapatan? Dibandingkan dengan operasionalnya. Ya. Kenapa tol Kayu Agung enggak beres-beres? Ya, tol terburuk kan? Coba kalau kita ke Jawa. Bagus kan? Nah, ya kalau sudah masuk Palembang, kalau sudah masuk Jeli itu artinya sudah masuk Palembang ya. Nah itu ya. Dari zaman bahla sampai sekarang kan nggak beres-beres. Nah, susut tanah ya tadi kan harus harus pelayanan ya, namanya jalan tol kan memberikan yang baik ya, masa nggak beres-beres? Ya kan, struktur tanah ya harus dicari masalahnya apa, bagaimana konstruksinya yang aman. Ya, antaranya keselamatan pengguna itu hal yang paling penting. Ya, kecelakaan banyak, baru buka tol sudah banyak kecelakaan. Itu termasuk juga keselamatan transportasi. Nah itu, ya. Jadi apa? Ya, jadi setiap orang itu harus paham dulu ya, konsultan dan lain sebagainya. Ya, nah itu. Jadi kok tidak hanya kontraktor ya,
penyedia jasa yang harus paham terhadap aspek keselamatan, tapi semua stakeholder. Ya, konsultan pun sudah harus ikut ini, sudah harus paham menyusun RKK. Ya, RKK, rencana yang keselamatan konstruksi yang dibuat oleh konsultan. Ya, itu menjadi dasar bagi si owner untuk menentukan apa? RKK-nya owner kan? Nanti kontraktor harus buat RKK lagi. Ya enggak? Nah, nanti pengawasan buat lagi. Nah itu, karena setiap itu kan harus membuat rencana keselamatan konstruksi. Nah, seperti apa nanti? Nah itu tadi yang harus diaudit. Oke, ya. Nah ini ya ada istilah RMPK itu apa coba? Ada yang tahu? RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi, ya. R apa? Oh, istirahat ya. Oke. Ya oke ya, nanti kita sambung ya. Istirahat dulu, silakan istirahat ya. Nanti kita sambung ke berikutnya ya. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti lanjut aja itu.